Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran PPKN. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab pertama. Selamat datang di SMK kelas 10. Kita mulai pembelajarannya. Untuk bab 1, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum kepada penyelenggaraan pemerintahan negara, kita tentunya harus tahu dulu apa itu pemerintahan, apa itu negara. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai apa itu kekuasaan. Nah, dalam bab 1 untuk poin satunya, di sini di atas kita lihat ada sistem kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum pada pembagian kekuasaan di Republik Indonesia, kita harus tahu apa itu kekuasaan. Nah, kekuasaan ada dua, yaitu menurut teori John Locke dan menurut teori Montesquieu. Nah, menurut teori John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Sedangkan kekuasaan menurut Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di sini kita ada dua kekuasaan yang berbeda, di mana menurut John Locke di sana ada kekuasaan federatif dan ada kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu. Nah, sebelum kita akan membahas perbedaan tersebut, kita lihat apa itu legislatif, apa itu eksekutif, apa itu federatif menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, menurut John Locke, legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga yaitu federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan menurut Montesquieu yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, yaitu legislatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, nah, kalian bisa lihat dari sebelumnya, yaitu teori menurut Montesquieu dan teori menurut John Locke. Di sana kamu ada federatif dan ada yudikatif menurut Montesquieu. Silahkan kalian telah. Nah, menurut Montesquieu dan menurut John Locke, apakah di sana ada perbedaan? Oke, kita lihat. Ternyata Montesquieu itu menyempurnakan teori yang dibuat oleh John Locke, di mana dalam teori John Locke itu kita lihat ada kelemahan di poin legislatif. Benar tidak? Kita lihat di sana. Dalam pengertian eksekutif menurut John Locke, di sana ada 2. Pertama, dia yang menjalankan undang-undang dan yang mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah,
bagaimana kalau kita lihat nih, orang yang menjalankan dengan orang yang mengadili itu sama dalam satu wadah atau dalam satu lembaga. Apa yang terjadi? Nah, dengan demikian itu terlihat oleh Montesquieu. Kalau dalam satu wadah itu bisa menimbulkan apa yang dinamakan kesewenang-wenangan. Nah, oleh Montesquieu itu disempurnakan yang terkenal dengan trias politika. Oke, untuk kekuasaan, pengertian kekuasaan menurut Montesquieu, pengertian kekuasaan menurut John Locke kita sudah ketahui. Nah, apabila ada yang kalian penasaran dan ingin tanyakan, silahkan. Untuk itu, kita akan sambung lagi sambil menelaah. Kita akan masuk dan mengamati apakah ada pertanyaan yang kamu ingin utarakan. Silahkan, Ibu tunggu. Oke. Sambil menunggu, kita lihat lagi kembali ke slide-slide berikutnya. Untuk penjelasan mengenai kekuasaan, Ibu cukupkan demikian. Nanti kita lanjutkan kembali dalam sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.